Ya, seperti itulah fase karya dalam kehidupan seorang pahlawan, seorang tokoh. Seluruh ilmu dan pengalaman kehidupannya itu akan diuji ketika ia terjun ke masyarakat. Tetapi apakah di fase karya ini ya kita harus berhenti belajar? Tentu saja tidak. Jadi dalam fase karya tak seindah di buku-buku teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kamu-kamu yang senang nonton YouTube, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Bung Khaidir. Tempatnya inspirasi dan motivasi para pemuda. Kamu yang nggak subscribe rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bung Khaidir. Kita akan melanjutkan ya tentang sharing kita pada manusia-manusia berkualitas. Ya, bila tema kemarin adalah fase belajar, maka pada kesempatan kali ini adalah fase kontribusi, atau saya lebih senang menyebutnya dengan fase karya. Fase karya adalah ketika para pemuda, ketika para pahlawan ya telah merasa matang untuk berkontribusi, telah merasa matang untuk kemudian berkarya, lalu ya memberikan segala upayanya, daya upayanya untuk bangsa ini, untuk negara ini, baik dalam sektor apa saja gitu ya, sektor kelautan, perikanan, sektor pertanian, dan lain sebagainya. Artinya seseorang yang telah belajar secara efektif, dia akan selanjutnya berkontribusi di masyarakat. Saya beri contoh bagaimana program kuliah kerja nyata yang dilaksanakan oleh kampus-kampus negeri maupun swasta. Itu adalah contoh bagaimana atau miniatur sebuah fase karya dalam kehidupan seorang pahlawan, kehidupan seorang tokoh gitu. Ya, pada kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN, atau dalam sebutan lain PKL, praktek kerja lapangan, para mahasiswa dituntut menggunakan seluruh ilmu pengetahuannya untuk ya berkontribusi untuk membantu ya sebuah program-program sebuah institusi ataupun baik itu institusi pemerintahan maupun swasta. Nah, tentunya seluruh ilmu pengetahuan yang telah dipelajari di kampus ini akan diuji. Ya, seperti itulah fase karya dalam kehidupan seorang pahlawan, seorang tokoh. Seluruh ilmu dan pengalaman kehidupannya itu akan diuji ketika ia terjun ke masyarakat. Tetapi apakah di fase karya ini ya kita harus berhenti belajar? Tentu saja tidak. Jadi dalam fase karya tak seindah di buku-buku teori, ya, tak seindah dalam ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dosen, ilmu-ilmu yang kita baca di buku, ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari referensi-referensi ternama, referensi-referensi yang baik. Ya, ketika terjun pada masyarakat, kita akan menemukan fenomena-fenomena yang tidak ada di dalam buku, fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang tidak ada di dalam teori. Ya, maka dari situ ya, ketika dalam fase karya kita juga akan belajar. Apa yang kita pelajari? Ketika kita terjun ke lapangan, kondisi di lapangan berbeda dengan apa yang kita pelajari, maka disitulah akan memicu kreativitas kita. Bagaimana kemudian realitas dan teori ini bisa bertemu dan kita menjadi jembatannya. Ya, kalau boleh mengambil contoh film seperti film Mission Impossible, ya, ketika seorang agent yang merencanakan aksi-aksinya secara matang untuk menyusup, tetapi kemudian kondisi di lapangan berbeda, ia harus dengan cepat ya bersama timnya menyesuaikan kondisi yang ada dengan kondisi yang ada sehingga misinya bisa tercapai.
Itulah fase karya. Nah, di fase karya ini tentunya kita akan dituntut untuk all out, mengeluarkan seluruh potensi diri kita sambil terus belajar ketika kita gagal, ketika kita tidak menemui apa yang dalam pikiran kita adalah ideal, ya, idealisme kita kadang tidak bertemu dengan realitas. Maka pada fase karya ini, kontribusi dan peran kita lah yang membawa manfaat lebih besar, yang akan lebih dikenang, yang akan menjadi nilai-nilai atau tinta emas kontribusi kita, sehingga nama kita dan karya kita bisa bermanfaat bagi sesama. Demikian sharing saya pada pagi hari ini tentang fase karya, ya, setelah fase persiapan atau fase belajar, kemudian fase karya dalam serial manusia-manusia berkualitas. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Bung Haidir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bung.